Ya, pemirsa, ternyata kisruh yang terjadi di Tangerang juga pernah dirasakan di ibu kota Jakarta terkait penggunaan angkutan umum berbasis aplikasi online. Untuk mengetahui lebih detailnya lagi, kita sudah terhubung dengan Ketua Organda DKI Jakarta, ada Bang Safruhan Sinungan. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore, Bang Safruhan Sinungan. Ya, selamat sore. Bang, ini ada lagi Ya. terkait dengan penggunaan angkutan umum berbasis aplikasi online yang membuat kisruh di kawasan Tangerang. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Apakah ini memang harus ada pembelajaran seperti yang telah terjadi di ibu kota Jakarta? Jadi begini, ini semua kan dampak dari ketidaktegasan pemerintah di dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Sehingga akhirnya menimbulkan liar terhadap kegiatan usaha yang mendompleng kepada aplikasi. Dan ini bukan hanya kebetulan di Tangerang hari ini ada demo. Sebelumnya kan sudah ada di Malang, di Sulawesi, hampir di seluruh Indonesia. Nah, ini kan timbul kegelisahan semua. Kenapa? Karena pemerintah tidak tegas dalam menerapkan peraturan yang ada gitu, dibiarkan. Satu contoh misalnya kayak Jakarta ya. Sampai data terakhir kita yang terregistrasi mempunyai izin yang dikeluarkan oleh BPTSP itu hanya 1.500. Tetapi kenyataannya yang beroperasi khususnya di wilayah DKI itu hampir 30.000. 30.000 kendaraan ya, Bang? Iya, 30.000 kendaraan. Itulah yang membuat gelisah semua. Oke. Nah, termasuk yang di daerah penyangga seperti Tangerang kemarin kan mereka juga sudah gelisah karena masif sekali kelihatan aktivitas mereka gitu. Ya. Oke, Bang, tadi Pak Edi Lubis selaku anggota dari Organda Tangerang juga kabarnya meminta difasilitasi untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan. Apakah ini bisa menjadi solusi terkait dengan penggunaan aplikasi berbasis online? Pak Edi Lubis itu Ketua DPC Tangerang Kota, Organda Tangerang Kota. Ya, dia sebagai Ketua DPC Organda Tangerang Kota. Nah, itu jadi ini juga sudah kita fasilitasi dengan Kemenhub ya, supaya lebih tegas. Nah, sosialisasi terhadap Permenhub 32 itu kan yang mestinya berlaku efektif Oktober tahun 2016 diperpanjang lagi oleh Kemenhub sampai 6 bulan sehingga akan habis perpanjangan waktunya itu bulan Maret 2017 bulan ini. Ya kan? Ya. Nah, ini sementara kegiatan-kegiatan yang kendaraan ilegal yang mempergunakan aplikasi ini sudah masif sekali, sudah luar biasa. Unkontrol, pemerintah sendiri tidak bisa kontrol, ya kan? Jadi pertanyaan buat kita khususnya dari Organda gitu ya. Ini pemerintah maunya apa? Mau membenturkan kelompok-kelompok anak bangsa atau bagaimana gitu? Sehingga kita curiga kepada pemerintah ini. Ini pemerintahan seperti apa sebenarnya? Ya, walaupun dengan alasan untuk memudahkan masyarakat, Bang Safruhan, apakah itu bisa menjadi salah satu alasan? Terlepas daripada memudahkan masyarakat. Ya, terlepas daripada itu. Kan ini semua aturan-aturan di dalam negara, di dalam pemerintahan ini kan ada. Semua lini kehidupan yang ada di negara Republik Indonesia ini ada aturannya. Yang belum diatur itu cuma kentut, Mas Reza. Ya. Belum diatur tuh. Itu kalau misalnya membuat orang bau gitu, ada penalti apa belum diatur tuh. Tapi semua ini kehidupan, apalagi yang menyangkut dengan kegiatan usaha, itu semua ada aturannya. Nah, pemerintah pada saat dari mulai tahun 2014 sejak aplikasi itu masuk ke Indonesia melalui Jakarta, ini sudah menimbulkan masalah. Sampai sekarang pun pemerintah belum tegas menerapkan peraturannya. Ya kan? Nah, ini semua berdampak. Apakah ini ada tujuan lain dari pemerintah sehingga timbul nanti benturan kelompok anak bangsa yang melalui kegiatan usaha angkutan ini? Nah, ini yang kita curiga malah dengan pemerintah. Oke, kurang lebih 3 tahun angkutan aplikasi berbasis online sudah banyak ditemui masyarakat di jalan ibu kota maupun kota-kota penyangga lainnya, begitu Bang Safruhan? Ya. Ini dari organisasi sendiri apakah sudah menjalin komunikasi terkait dengan peraturan-peraturan yang harus diberlakukan untuk para angkutan berbasis aplikasi, Bang?
kita ini sudah berkali-kali berbicara di Kemenhub. Sudah, bahkan tim kita pun sudah, ya kan. Dan ini Saat yang itu responnya kemarin, apa, Bang? ya, ini kan mau diatur katanya. Oke, tahun lalu pada saat Jakarta melakukan aksi, pengemudi-pengemudi yang di angkutan umum melakukan aksi, diakomodir, kemudian dicarikan jalan keluar sampai Menko Polhukam waktu itu, Pak Luhut turun membantu, ya kan? Sehingga semua perusahaan aplikasi-aplikasi ini harus berbadan hukum. Mereka membentuk koperasi, didaftarkan di sana, ya. Tapi sampai dengan data terakhir yang kita peroleh dari Dinas Perhubungan, itu dari 6.000 sekian, baru yang berizin waktu itu, yang mendaftar 6.000 sekian, artinya rekomendasi dari 11 ribuan yang dapat rekomendasi dari Kemenhub. Kemenhub, oke. Ya, Kemenhub. Itu yang baru terproses mempunyai izin di Jakarta. Di Itu tahun hanya 2016 ya, Bang? 1.500. Di tahun 2016? Ya, 2016. Oke. Baru 1.500. Padahal rekomendasi yang keluar dari Kemenhub, ya, itu sudah 11.000 lebih. Oke. Kalau Nah, dari itu. penglihatan Organda, apa yang membuat para pengguna taksi beraplikasi ini sulit untuk melaporkan perizinannya ke Kementerian Perhubungan? Ini begini, Mas Reza. Ini kan bukan kendaraan-kendaraan yang terintegrasi sama aplikasi. Ini adalah bukan kendaraan-kendaraan murni orang yang benar-benar bisnis. Tapi ini kebanyakan side job. Oke. Ya, side job. Bukan artinya seperti kami yang memang concern di usaha angkutan umum, di bisnis angkutan umum. Sehingga kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi ini adalah perorangan-perorangan yang side job, bukan bisnis utamanya. Saya sebagai karyawan, kebetulan misalnya saya kerja di wilayah, katakanlah di wilayah Tamrin gitu ya. Saya seorang manajer, saya punya fasilitas, ya kan. Tunjangan kendaraan, misalnya tunjangan kendaraan saya 4 juta atau 5 juta lah, ya kan. Ya. Saya beli mobil aja, nanti saya serahin sama itu, saya masukin ke aplikasi itu. Nah, dikaryakan sama, ini kan side job, bukan merupakan job utama. Dan saya tidak punya izin. Sehingga perhitungannya pun berbeda. Nah, ini yang dikacaukan oleh aplikasi. Ya kan? Kenapa? Mereka bisa menentukan tarif sendiri. Sementara pengusaha angkutan umum, tarifnya ditentukan oleh pemerintah. Kita tidak boleh melanggar itu. Kalau kita melanggar, kita ditangkap. Sekarang, di depan kasat mata di depan kita, bahkan pemerintah juga tahu, pejabat pemimpin di negeri ini juga tahu, mereka menentukan tarif sendiri. Ya kan? Itu kan berarti sama juga dengan mereka membuat aturan negara di dalam negara itu. Iya. Ini dibiarkan oleh pemerintah. Ini asli benar-benar. Dan ini bukan cerita bohong, bukan katanya, itu fakta. Pertanyaannya, kemana pemerintah? Kemana pemimpin-pemimpin di negara ini yang berkaitan yang punya tanggung jawab di angkutan umum? Nah sekarang, ini masalah Permenhub 32 saja yang mau direvisi, ini proses panjang. Yang katanya mau direvisi sampai sekarang belum. Sosialisasi waktu Februari di Jakarta, ya kan? Ya. Bulan Februari. Mau disosialisasikan lagi di, kalau nggak salah minggu ini di Makassar. Hari Jumat kalau saya nggak salah. Nanti akan disosialisasikan lagi di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ini proses untuk revisi saja, merevisi, mengakomodir itu. Sampai sekarang belum selesai. Walaupun kemarin juga, ya Bang, walaupun kemarin juga Kemenhub sempat menghimbau agar para pelaku usaha angkutan umum berbasis aplikasi untuk mengantongi sertifikat uji KIR. Apakah itu bisa menjadi solusi ketika memang angkutan berbasis aplikasi dinyatakan ilegal? Kalau namanya pejabat negara di Kemenhub itu coba menghimbau, itu menurut saya pejabatnya perlu dipikirkan, perlu diganti kali ya. Kenapa? Karena tidak menerapkan aturan. Kalau nggak sanggup menerapkan aturan, jangan jadi pejabat. Karena pejabat kan disumpah. Pejabat negara itu disumpah melaksanakan amanat undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jabatan beliau. Nah itu. Nah kalau dia nggak terapkan aturan, kalau menghimbau kan bukan namanya menghimbau, itu kan tidak menerapkan aturan.
Padahal aturan tentang angkutan Ya. jalan itu sudah ada. Undang-undang itu kan yang buat juga pemerintah bersama DPR. Kemudian turunannya peraturan pemerintah. Teknisnya lagi nanti Permenhub atau KM, keputusan menteri. Lebih teknis lagi nanti melalui Perda kalau di masing-masing provinsi. Gitu loh. Oke, banyaknya Ini lebih nggak dari diterapkan. Iya Bang, Ini banyaknya lebih persoalan. dari setengahnya begitu yang terdaftar di yang secara legal begitu beraplikasi tadi data Bang Safran sebutkan. Ya. Dan sebenarnya dampak apa yang memang dirasakan untuk bagi para pelaku usaha angkutan konvensional, apalagi kabarnya hingga kini juga hanya 30% saja angkutan konvensional yang beroperasi. Betul seperti itu? Ini saya kasih gambaran. Tolong jangan pakai bahasa konvensional. Sebenarnya kita juga pakai aplikasi kok. Ya. Ya kan? Cuma kita memenuhi aturan. Ya kan? Nah, ini perusahaan aplikasi, ya kan? Dia meng-hire kendaraan-kendaraan pribadi beroperasi layaknya seperti angkutan umum resmi, menentukan tarif sendiri. Gitu. Dampak daripada pemerintah tidak tegas menerapkan aturan ini. Saya bicara Jakarta aja nih ya, Mas Reza. Jakarta itu akhir tahun 2013, awal 2014, dari izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemda DKI sebanyak 27.500 ya, yang sudah direalisasi sampai dengan akhir 2013 ya, itu 25.550 ya. Itu awal 2014. Sekarang ini karena persaingan yang sudah tidak sehat, ini tinggal 9 ribuan yang beroperasi. Dari 35 perusahaan taksi atau operator taksi, sekarang ini tinggal 4 perusahaan taksi yang masih eksis. Yang 2 sudah mendekati kolab. Itu boleh dicek di lapangan. Dan saya berharap saya ngomong ini, mungkin pemimpin di negara ini dengar untuk membuktikan apa yang saya sampaikan. Berarti pemerintah kan membiarkan terjadinya pengangguran-pengangguran yang disebabkan oleh transportasi. Pertanyaannya, apa yang diinginkan oleh pemerintah? Bukan membina lagi untuk usaha-usaha angkutan, ya, khususnya kebanyakan di sini kan UKM. Oke. Ketika Bang Safran bertanya apa ini pemerintah, apakah pihak Organda melihat adanya permainan antara pemerintah dan juga para pelaku usaah untuk taksi atau aplikasi berbasis online? Saya udah bicara beberapa kali di media, saya nggak tahu. Ini saya cuma menilai, ini kan penilaian pribadi, hak pribadi saya dan hak pribadi saya. Saya cuma melihat penguasa di negeri ini dikendalikan oleh pengusaha aja. Sehingga tidak mampu lagi menerapkan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya kan demikian, karena 3 tahun ini. Ya. 3 tahun itu sudah membunuh pengusaha angkutan umum khususnya jenis taksi. Bahkan juga punya dampak ke bajai, ke mikrolet. Apakah ada respon dari para sopir angkutan umum ke pihak Organda terkait dengan berkurangnya jumlah tarikan begitu ataupun berkurang jumlah penumpang? Keluhan yang ada itu adalah keluhan. Akhirnya mereka sudah tidak sanggup membawa kendaraan, berhenti, nganggur. Perusahaan punya kewajiban kepada pihak lembaga keuangan karena mobilnya disiapkan dalam beli dengan kredit. Nah, perusahaan-perusahaan ini kolab, nggak mampu bayar angsuran, iya kan? Nah itu akhirnya tutup yang nganggur kan. Akhirnya timbul pengangguran baru begitu ya Bang Safran ya? Baik. Karyawan dari perusahaan terpaksa kita berhentikan, ya kan? Dari sisi pengemudi dia cari usaha yang lain. Nah ini kan nggak pernah terekspos di media. Karena banyak media yang juga dikendalikan pemerintah, ya susah. Ya, oke Bang. Terakhir Bang, sebelum kita mengakhiri percakapan di Special Report sore hari ini, kedepannya apa yang dilakukan Organda melihat banyaknya daerah-daerah lain, terutama Organda DKI Jakarta nih Bang Safran, banyaknya daerah-daerah lain yang melakukan aksi demo terkait banyaknya para pengguna usaha angkutan umum berbasis aplikasi? Ya, ini kalau pemerintah tidak tegas ya dalam menerapkan aturan,
ini pemerintah sama juga membiarkan begitu banyak UKM-UKM yang gulung tikar dan berarti akan menimbulkan pengangguran-pengangguran baru. Dan berarti pemerintah tidak peduli terhadap rakyat. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan saya tidak tahu ada apa di belakang cerita ini. Baik. Dan baru sekali saya hidup nih, umur gue udah 60 tahun lebih nih. Udah 61 tahun. Saya baru merasakan ini, begitu luar biasanya pemerintahan kita sekarang. Oke. Tidak sangat memperhatikan pengusaha kecil. Baik, terima kasih banyak Bang Safran Ya. Sinungan atas informasi dan juga waktunya. Terima kasih Bang. Ya, makasih Mas Reza. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi ungkapan dari Safran Sinungan, Ketua DPC Organda DKI Jakarta. Dan pemirsa, masih soal transportasi kami akan membahasnya usai jeda berikut, jadi Anda tetaplah bersama kami di Special Report iNews TV.